Halo Sobat EduTrend, siap untuk sebuah petualangan intelektual yang bener-bener luar biasa. Hari ini kita bakal mengungkap misteri penemuan sains lintas zaman. Dan pastinya, eksplorasi ini penuh banget sama hal-hal yang bakal bikin rasa ingin tahu kalian meledak. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu follow EduTrend AI dulu. Satu klik dari kalian itu berharga banget loh buat support perjalanan kita. Udah? Oke, mari kita selami petualangan seru ini bareng-bareng. Coba bayangin deh, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah teks kuno yang usianya lebih dari 1400 tahun bisa menjabarkan fakta-fakta sains yang baru aja ditemuin sama ilmuwan modern kita? Nah, berdasarkan sumber materi yang kita telusuri hari ini, fakta-fakta saintifik yang mengejutkan tersebut ternyata tertulis dengan sangat jelas di dalam Al-Quran. Ini benar-benar sebuah teka-teki lintas zaman yang bikin penasaran dan harus banget kita pecahkan. Bagian pertama, dari kosmos hingga ke embrio. Kita mulai petualangan ini dari hal yang skalanya paling raksasa dulu. Nah, ada satu kutipan yang luar biasa banget dari surah Az-Zariyat ayat 47. Bunyinya kira-kira begini. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Coba perhatiin kata-katanya. Teks dari belasan abad lalu ini secara spesifik udah nyinggung soal fenomena alam semesta yang terus meluas. Sesuatu yang skalanya supermasif. Dan tahu nggak apa yang bikin merinding? Teori soal alam semesta yang mengembang ini sebenarnya baru benar-benar dibuktikan sama dunia astrofisika modern di abad ke-20. Bayangin aja, penemuan revolusioner dari para ilmuwan masa kini ternyata udah dideskripsikan di sebuah teks yang umurnya, lebih dari 1000 tahun. Luar biasa kan? Oke, sekarang kita zoom in. Dari luar angkasa, kita turun drastis ke tingkat mikroskopis. Teks ini ternyata juga memetakan fase pembentukan janin manusia dengan sangat presisi loh. Dimulai dari langkah pertama yaitu nutfah, lalu berubah jadi segumpal darah, sampai akhirnya berlanjut ke pembentukan tulang dan daging. Timeline embriologi yang super detail ini ditulis jauh sebelum umat manusia kenal yang namanya teknologi medis. Masuk ke bagian 2, rahasia penyeimbang bumi. Sekarang kita beralih mengungkap misteri geologis di pijakan kita sendiri. Kalian pernah dengar istilah halocline? Di ilmu oseanografi modern, ini tuh kondisi di mana ada dua lautan berbeda yang bertemu. Tapi anehnya mereka punya batas alamiah dan nggak saling campur. Kayak ada dinding tak kasat mata gitu. Dan tebak, pemisah air laut ini secara eksplisit udah disebutin di dalam sumber teks kuno tersebut. Padahal, logika aja nih, mustahil banget orang zaman dulu bisa tahu hal sedetail ini tanpa adanya teknologi kapal selam. Terus, ada lagi korelasi yang nggak kalah cerdas. Ilmu geologi zaman now nemuin kalau gunung itu ternyata punya semacam akar dalam buat ngebantu jaga kestabilan lempeng tektonik bumi kita. Dan yang menakjubkan, teks kuno itu secara akurat menggambarkan gunung layaknya sebuah pasak. Kalian tahu pasak kan? Fungsinya ya buat menancapkan dan menjaga agar tetap stabil. Ini mendeskripsikan secara presisi banget fungsi gunung buat planet kita. Lanjut ke bagian 3, fakta melampaui waktu. Yuk kita meluncur lagi keluar angkasa buat ngintip mekanika pergerakan benda langit. Jadi, dulu banget peradaban manusia itu sering terjebak sama mitos yang ngira kalau matahari itu diam aja di tempatnya. Tapi sains modern kan udah kebuktiin dengan sangat jelas ya, kalau planet, matahari, bahkan seluruh galaksi itu terus bergerak secara dinamis. Menariknya nih, sumber teks kuno ini sejak awal udah dengan tegas bilang kalau benda-benda langit itu beredar di garis edarnya masing-masing. Jadi mitos kalau mereka itu statis, otomatis patah. Nah, ini dia puncak dari petualangan intelektual kita hari ini. Coba deh kita bandingin era kuno sama era sains modern. Zaman dulu tuh, boro-boro ada mikroskop, USG buat mantau janin aja nggak ada, apalagi kapal selam prop buat neliti dasar laut. Nol besar. Tapi informasi dari teks tersebut terbukti sejalan persis sama alat-alat saintifik paling canggih saat ini. Justru ketiadaan teknologi di masa lalu itulah yang makin mempertegas betapa akuratnya teks ini. Kalau kita lihat secara objektif, ini ngasih kita sebuah gambaran besar yang luar biasa dari sumber yang kita eksplorasi. Makin jauh manusia mempelajari alam semesta yang maha luas ini, makin kelihatan betapa tak terbatasnya ilmu yang belum kita ketahui. Sumber tersebut menyimpulkan kalau kitab ini bukan sekedar buat dibaca, tapi buat dipahami secara mendalam. Dan bagi umat Islam, temuan-temuan ini menjadi salah satu tanda yang sangat kuat akan kebesaran Sang Pencipta. Jadi, pertanyaan besar yang tersisa sekarang, kira-kira rahasia dan misteri alam semesta apa lagi ya yang masih nunggu buat kita ungkap di masa depan? Teruslah pupuk rasa ingin tahu kalian. Jangan lupa buat like, komen, dan share kalau kalian mau kita lanjut ke part 2 untuk bedah fakta-fakta sains menakjubkan lainnya. Sampai ketemu di petualangan penemuan kita berikutnya ya.